Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang sistem pernafasan manusia. Sebelum ke materi, saya akan membacakan tujuan dari pembelajaran ini. Tujuan dari pembelajaran ini, yang pertama adalah siswa diharapkan mampu menjelaskan tentang apa itu sistem pernafasan manusia. Yang kedua, siswa diharapkan mampu menyebutkan organ-organ serta fungsi dari setiap organ dalam sistem pernafasan manusia. Yang ketiga, siswa mampu menerangkan bagaimana proses pernafasan manusia. Yang keempat, siswa mampu menganalisis faktor yang mempengaruhi frekuensi pernafasan pada manusia. Dan yang kelima, siswa mampu menyebutkan kapasitas udara pernafasan pada manusia. Dan yang terakhir, siswa mampu menyebutkan gangguan dan cara untuk menjaga kesehatan organ pernafasan manusia. Sebelum ke materi, tahukah kalian kita mampu membedakan bau harum dan tidak sedap karena hidung kita? Hidung termasuk salah satu organ yang membantu dalam sistem pernafasan. Hari ini kita akan belajar tentang organ-organ yang membantu kita bernafas dan bagaimana kita bernafas. Ke materi pertama tentang apa itu sistem pernafasan. Sistem pernafasan adalah sistem dalam tubuh yang berfungsi untuk menghirup oksigen dari udara dan mengeluarkan karbon dioksida. Kira-kira organ yang kita gunakan untuk bernafas apa saja ya? Organ pernafasan manusia terdiri dari yang pertama adalah hidung. Dari hidung, udara akan masuk ke faring atau yang bisa disebut juga sebagai tenggorokan. Dari faring menuju ke trakea atau batang tenggorokan, kemudian ke bronkus yang merupakan cabang dari trakea, kemudian ke bronkeolus yang merupakan cabang dari bronkus. Dari bronkus akan lanjut ke alveolus. Nah, alveolus itu terdapatnya di mana sih? Terdapat di paru-paru. Paru-paru itu sendiri terdiri dari paru-paru kanan dan paru-paru kiri. Kemudian juga terdapat yang namanya diafragma. Diafragma adalah otot yang membatasi rongga dada dan rongga perut. Organ yang pertama yaitu hidung. Hidung berfungsi sebagai pintu masuk dan pintu keluar udara yang diperlukan oleh sistem pernafasan kita. Saat kita menarik nafas, udara yang kita hirup mengandung banyak partikel kecil seperti debu dan kotoran. Nah, di dalam hidung kita ada rambut-rambut halus yang berfungsi menyaring kotoran agar tidak masuk ke dalam tubuh. Selain rambut-rambut halus, di hidung juga terdapat selaput lendir. Selaput ini berfungsi untuk menangkap udara-udara kotor yang masih lolos dari rambut-rambut halus, serta menghangatkan suhu udara dan mengatur kelembapan. Selain kedua hal itu juga terdapat ujung-ujung syaraf yang mampu menangkap zat kimia sehingga kita bisa mencium bau. Yang kedua adalah faring. Faring merupakan bagian dari tenggorokan yang terletak di belakang hidung dan mulut. Faring berfungsi sebagai jalur penghubung untuk udara dari hidung menuju paru-paru dan makanan dari mulut menuju lambung. Faring juga memiliki amandel yang berfungsi sebagai sistem kekebalan tubuh untuk melawan kuman yang masuk bersama udara dan makanan. Faring juga merupakan persimpangan antara saluran pernafasan dan saluran pencernaan. Saluran pernafasannya itu sendiri terdapat di bagian depan dan saluran pencernaan terdapat di bagian belakang. Di faring juga terdapat yang namanya katup epiglottis, tepatnya berada di pangkal tenggorokan yang berfungsi untuk jalannya udara dan makanan. Yang kedua, trakea. Trakea atau yang juga disebut sebagai batang tenggorokan adalah saluran pernafasan yang berfungsi sebagai jalur keluar dan masuknya udara yang kita hirup melalui hidung atau mulut menuju paru-paru. Trakea seperti tabung yang memiliki cincin-cincin tulang rawan yang fleksibel sehingga bisa bergerak saat kita bernafas, berbicara, atau menelan.
Di trakea, jika ada debu atau kotoran yang masih masuk, akan bergesekan dengan tulang-tulang rawan sehingga terjadi hembusan yang disebut sebagai batuk. Selanjutnya adalah bronkus. Bronkus adalah cabang trakea yang mengarah ke paru-paru kanan dan kiri. Berfungsi mengalirkan udara dari tenggorokan ke paru-paru. Di dalam bronkus ada rambut-rambut kecil dan lendir yang menangkap debu dan kotoran dan benda asing yang akan didorong kembali ke atas untuk dikeluarkan. Selanjutnya ada bronkeolus. Bronkeolus adalah cabang bronkus yang bertugas menyalurkan udara ke alveoli. Percabangan ini berakhir sebagai gelembung-gelembung yang sangat kecil yang disebut dengan alveolus. Percabangan bronkus atau yang disebut sebagai bronkeolus ini bagian kanan berjumlah 3 buah dan di bagian kiri berjumlah 2 buah. Selanjutnya adalah paru-paru. Paru-paru adalah organ utama dalam sistem pernafasan yang berfungsi untuk mengubah oksigen yang kita hirup menjadi karbon dioksida. Setiap manusia memiliki 2 paru-paru, yaitu paru-paru kanan dan paru-paru kiri. Paru-paru terdiri dari bagian-bagian kecil yang disebut sebagai alveoli. Di dalam alveolus terjadi proses yang namanya pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Selanjutnya, alveolus. Alveolus adalah gelembung yang ada di paru-paru serta merupakan tempat dari alveoli. Alveoli adalah kantong-kantong udara kecil di dalam paru-paru yang berfungsi sebagai tempat pertukaran antara oksigen dan karbon dioksida. Alveoli memiliki bentuk seperti kumpulan anggur dan permukaannya yang halus membuat alveoli baik dalam mengalirkan oksigen ke seluruh tubuh. Jadi, gelembung ini adalah alveolus, dan di dalam alveolus terdapat gelembung-gelembung kecil ini yang dinamakan sebagai alveoli. Selanjutnya adalah diafragma. Diafragma adalah otot yang terletak di bawah paru-paru. Diafragma berfungsi untuk membantu kita dalam menghirup dan menghembuskan nafas. Cegukan terjadi karena diafragma mengalami kontraksi tiba-tiba dan menyebabkan udara masuk secara cepat sehingga menghasilkan suara cegukan. Materi yang ketiga yaitu terkait dengan proses pernafasan. Proses pernafasan itu sendiri dibagi menjadi 2, yaitu pernafasan dada dan pernafasan perut. Yang pertama adalah proses pernafasan dada. Ada 3 tahap dalam proses pernafasan. Yang pertama, menghirup napas atau yang bisa disebut dengan inspirasi. Dalam proses pernafasan dada, proses inspirasi melibatkan tulang rusuk yang mengalami kontraksi sehingga mengakibatkan volume rongga dada membesar dan tekanan udara di paru-paru mengecil sehingga udara masuk melalui hidung menuju paru-paru. Kemudian setelah udara masuk ke paru-paru, terjadi proses yang namanya pertukaran oksigen dan karbon dioksida yang terdapat di alveoli. Yang ketiga adalah menghembuskan nafas atau ekspirasi. Pada ekspirasi, tulang rusuk akan relaksasi sehingga rongga dada mengecil dan tekanan udara di paru-paru membesar yang berakibat pada karbon dioksida keluar melalui mulut dan hidung. Pernafasan yang kedua adalah pernafasan perut. Sama halnya dengan pernafasan dada, pernafasan perut dimulai dengan proses inspirasi atau proses menghirup napas, yang mana diafragma akan berkontraksi dan paru-paru akan mengembang sehingga udara masuk melalui hidung menuju paru-paru. Kemudian terjadi pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Dan yang ketiga, menghembuskan nafas atau ekspirasi, yang mana diafragma akan relaksasi dan paru-paru mengempis sehingga karbon dioksida keluar melalui mulut dan hidung. Materi yang keempat terkait dengan faktor yang mempengaruhi frekuensi pernafasan. Yang pertama adalah usia. Pada usia, anak-anak memiliki frekuensi pernafasan yang lebih tinggi daripada orang dewasa. Makin muda usia seseorang, maka makin tinggi frekuensi pernafasannya.
Misal, seorang anak berusia 1 tahun memiliki frekuensi pernapasan sekitar 24 hingga 40 napas per menit. Yang selanjutnya adalah jenis kelamin. Perbedaan frekuensi pernafasan juga salah satu faktor yang mempengaruhi adalah jenis kelamin. Pernafasan laki-laki dan perempuan disebabkan perbedaan frekuensi pernafasan antara laki-laki dan perempuan disebabkan laki-laki memiliki kapasitas paru-paru yang lebih besar daripada perempuan. Hal tersebut menyebabkan laki-laki menghirup banyak volume udara daripada perempuan. Namun, perempuan memiliki frekuensi pernafasan yang lebih tinggi daripada laki-laki. Selanjutnya adalah aktivitas. Orang yang melakukan aktivitas memerlukan lebih banyak energi dibandingkan dengan orang yang tidak melakukan aktivitas atau hanya sedang duduk saja. Ketika tubuh memerlukan banyak energi, maka tubuh perlu lebih banyak oksigen sehingga frekuensi pernafasan akan meningkat. Makin berat aktivitas seseorang, maka frekuensi pernafasannya juga akan semakin meningkat. Selanjutnya adalah suhu tubuh. Suhu tubuh yang meningkat dapat menyebabkan peningkatan pernapasan. Hal tersebut dikarenakan adanya proses metabolisme di dalam tubuh, sehingga diperlukan oksigen yang banyak. Selanjutnya adalah penyakit. Beberapa penyakit akan mengakibatkan penurunan frekuensi pernapasan, namun beberapa lainnya juga bisa menyebabkan kenaikan frekuensi pernapasan. Yang keenam adalah posisi tubuh. Pada saat posisi tubuh berdiri, otot-otot kaki akan berkontraksi untuk menghasilkan tenaga yang dibutuhkan tubuh untuk tetap tegak berdiri. Sedangkan pada saat posisi duduk atau berbaring, beban berat tubuh disangga oleh sebagian besar tubuh, sehingga tubuh tidak membutuhkan banyak energi. Dengan demikian, frekuensi pernafasannya akan rendah. Selanjutnya adalah keadaan emosional. Keadaan emosional seperti rasa takut, cemas, dan marah dapat meningkatkan frekuensi pernafasan seseorang. Pernafasan yang besar juga dapat menaikkan hormon adrenalin sehingga memicu peningkatan frekuensi pernafasan. Selanjutnya adalah kapasitas udara pernafasan. Yang pertama adalah volume paru-paru. Volume paru-paru berkisaran rentan 5 liter. Selanjutnya adalah volume udara tidal, yaitu udara yang keluar masuk sebesar kurang lebih 0,5 liter pada waktu istirahat. Selanjutnya adalah udara suplementer. Udara yang dikeluarkan paru-paru dengan menghembuskan nafas sekuat-kuatnya, kurang lebih 1.500 ml. Yang keempat, udara komplementer, yaitu udara yang masuk ke paru-paru dengan menarik nafas sekuat-kuatnya. Udaranya sama dengan kurang lebih 1.500 ml. Yang kelima, udara residu atau udara sisa setelah menghembuskan nafas sekuat-kuatnya. Kurang lebih kapasitasnya adalah 1.000 ml. Yang keenam, kapasitas total, yaitu udara yang ditampung paru-paru secara maksimal, kurang lebih 5.000 ml. Dan yang terakhir adalah kapasitas vital paru-paru yang keluar masuk secara maksimal, kurang lebih 4.000 ml. Materi yang terakhir adalah gangguan pernapasan dan bagaimana kita menjaganya. Yang pertama yaitu tentang gangguan pernapasan. Beberapa contoh dari gangguan pernafasan diantaranya adalah yang pertama, flu atau influenza. Ketika flu, hidung kita dipenuhi dengan lendir. Gejala flu seperti demam, batuk, dan bersin. Flu disebabkan oleh virus dan mudah menular melalui kontak langsung atau percikan cairan yang keluar saat batuk atau bersin. Yang kedua adalah tuberkulosis atau yang bisa dikenal sebagai TBC. Tuberkulosis merupakan penyakit paru-paru yang disebabkan bakteri Mycobacterium tuberculosis. Tuberkulosis juga bisa menyerang bagian tubuh lain seperti tulang, kelenjar getah bening, dan otak.
Umumnya, orang-orang yang terkena tuberkulosis saat batuk biasanya akan mengeluarkan darah. Selanjutnya adalah asma. Asma adalah penyakit yang terjadi akibat dari penyempitan saluran pernafasan, sehingga membuat penderitanya sering mengalami sesak nafas. Yang keempat adalah pneumonia, yaitu radang paru-paru yang disebabkan oleh bakteri Pneumococcus. Pada fenomena kantong udara berisi cairan atau nanah. Gejalanya dapat berupa batuk berdahak atau bernanah, demam menggigil, dan kesulitan bernapas. Yang kelima adalah COVID-19, yaitu atau COVID-19. Penyakit ini disebabkan oleh SARS-CoV-2 atau Several Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2. Virus ini menyerang sistem pernafasan. Gejala umumnya meliputi sakit kepala, kehilangan fungsi indera penciuman, indera pernafasan, hidung tersumbat yang disertai pilek, batuk, nyeri otot, sakit tenggorokan, demam, diare, dan sesak nafas. Yang keenam, bronkitis adalah gangguan pada cabang trakea akibat infeksi yang menyebabkan penderita menghasilkan lendir yang menyumbat bronkus sehingga dapat membuat sesak nafas. Yang ketujuh, sinusitis, yaitu penyakit peradangan pada sinus. Di rongga hidung di dalam sinus terkumpul cairan yang harus dibuang melalui operasi. Yang kedelapan, laringitis, yaitu peradangan yang terjadi pada laring atau pita suara yang disebabkan oleh penggunaan laring yang berlebihan, iritasi, atau infeksi. Gejala yang ditunjukkan laringitis biasanya berupa sakit tenggorokan, batuk, demam, suara serak, hingga kehilangan suara. Yang kesembilan, kanker paru-paru adalah penyakit yang disebabkan oleh tumor ganas yang terbentuk di dalam epitel bronchioles. Kanker paru-paru dapat mempengaruhi pertukaran gas yang terjadi dalam paru-paru. Salah satu penyebabnya adalah kebiasaan buruk penderita yang sering merokok. Dan materi yang terakhir adalah bagaimana cara kita menjaga kesehatan organ-organ pernafasan. Agar organ-organ pernafasan kita bisa sehat, kita perlu menjaganya, yaitu melalui beberapa cara, diantaranya olahraga teratur, makan makanan yang sehat dan bergizi, menjaga sirkulasi udara, tidak merokok, menghindari polusi udara dengan memakai masker misalnya, dan istirahat teratur. Terima kasih untuk perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.